wabarakatuh. Halo semua, sebelumnya perkenalkan dengan saya sendiri Elsa Triwahyuni dan ini teman saya Emi Rahmawati. Saya Celisa Arisudianti. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menguak informasi etnoscience salah satu tradisi di Kota Lamongan. Apa sih tradisinya? Ya, tradisinya yaitu petik laut. Untuk informasi lebih lanjut, mari kita simak video berikut ini. Stay tuned. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan, kami dari UNESA dengan saya sendiri Elsa dan ini teman saya. Saya Zulisa. Saya Emi Rahmawati. Tujuan di sini kami ingin mencari informasi terkait tradisi petik laut untuk tugas kami yaitu etnoscience. Mungkin sebelum kita mulai wawancara, dari bapaknya bisa untuk perkenalan diri terlebih dahulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kunjungannya dari saya. Dan setelah kita bisa berjumpa ya. Untuk di Desa Palo, alhamdulillah untuk kegiatan petik laut itu sampai saat ini masih ada. Dan itu biasanya kita laksanakan pada hari kemerdekaan hari tahun di bulan Agustus. Cuma untuk tanggalnya itu tidak pasti tanggal sekian. Kita sesuaikan kondisi. Nanti kita sesuaikan kondisi sesuai dengan hasil rapat para ketua PTN gitu kan. Kita sesuaikan dengan keluarga kita. Juga mengambil waktu cuaca yang enggak ekstrim kita pilih. Jadi biasanya kegiatan itu diawali dengan apa? Para pemilik perahu itu membawa tumpeng, dibawa ke desa sebelah, didoai dikasih doa, kemudian tumpeng itu dibawa ke perahu masing-masing ya, perahu sudah biasa kan. Kemudian mereka berangkat melarung di laut semua. Oh, berarti semua temennya itu dilarung? Iya, dilarung. Kemudian malamnya biasanya festival. Jadi dalam satu hari itu paginya bawa tumpeng lagi ya, bawa ke sana, kita jalan ke laut, balik lagi, kemudian malamnya istimewa adalah bersama. Itu masih lestari sampai saat ini. Cuman itu ya bedanya, kalau dulu kan perahunya agak kecil-kecil ya. Sekarang perahunya besar-besar. Kalau kualitas itu ya yang bagus ya, sama kita yang banyak. Seperti itu Mbak. Selamat siang ya. Kemudian untuk kita dari pemerintah desa juga fasilitasinya. Jadi untuk dermaga kita ya memang kita sediakan untuk kegiatan seperti itu. Dan tidak hanya itu saja, baik kegiatan keagamaan seperti hari raya Kurban, itu juga kita sediakan atas sini juga. Jadi di sini itu titik kami hari besar saya Pak Jusma, penyembelihan kurban juga di sini. Alhamdulillah. Mungkin kalau boleh tahu untuk nama bapak sendiri. Untuk saya Adel Azizi, saya sekretaris desa. Dan ini Pak Zainuli, Pak Muhammad Zainuli ini dari teman perangkat. Pak Zainuli ini dikasih besar, kasih saudara. Nanti yang di depan Pak Kades. Pak Kades, Pak Muhammad Zainuli sudah 2 periode ini. Dan selanjutnya dari saya, bagaimana nelayan itu menentukan waktu yang tepat untuk melaksanakan petik laut? Apakah ada perhitungan khusus atau tanda alam yang digunakan? Seperti tadi kan, kenapa kok dilaksanakan waktu kemerdekaan? Iya, jadi kalau orang sini menyebutnya itu miris, mirus. Jadi mumpung libur melaut dan gitu ya, mumpung ada kegiatan kemerdekaan, gitu. Kegiatan itu dilaksanakan di momentum yang sama itu ya. Dan mereka semua mengambil waktu yang tepat itu. Namun meskipun demikian, karena di bulan Agustus itu kecenderungan itu kan musim, kalau di sini kebiasaan memanggil itu angin timuran. Angin timurnya itu terlalu kuat juga, itu enggak apa-apa. Jadi kita fleksibel, nggak harus tanggal itu enggak. Barangkali ada pandangan ada orang tua gitu ya, harus tanggal ini enggak. Jadi kita fleksibel. Jadi mengambil cuaca yang kemudian air lautnya bisa kita lalui dengan enak. Kalau air lautnya surut ya kan nggak enak juga. Jadi kita sesuaikan. Bahkan
meskipun itu sudah selesai bulan Agustus, misalkan di September ada apa? Kita lakukan di September. Tadi itu berarti mengambil waktu yang aman untuk cuacanya. Berarti tidak harus Agustus itu nih? Tidak harus, meskipun kita tentukan di awal tanggal sekian, tapi kalau cuacanya nggak mendukung, kita undur. Dan itu semua menerima dengan baik. Kan lebih aman. Apakah ada kepercayaan terkait fenomena alam tertentu dari tradisi ini, misalnya posisi bulan, pasang surut air laut, atau arah angin gitu? Kalau untuk hal-hal semacam itu ya mitologi ya, mitologi. Kalau mitologi itu mungkin apa bagi orang-orang tua kita terdahulu mungkin masih kental, Tapi kalau orang sekarang sudah pegang GPS, sudah ada kompas. Saya sendiri kan juga tahu. Saya melaut itu sejak kelas 3 sama dia. Bapak saya meninggal, ada saya kecil, ada perahu kan, ketinggalan itu. Saya belajar apa menyalakan mesin, belajar pelan-pelan saya melaut. Ternyata karena saya nggak megang alat apa-apa, dengan gugus bintang itu kita bisa tahu apa rumah kita. Misalkan lihat gugus bintang, gugus bintang itu rumah kita. Jadi nggak usah kompas itu kita bisa lihat itu. Kemudian dan lain-lain. Kemudian perputaran air, arus dan angin. Itu kalau anginnya hembusannya dari mana itu jam sekian kita tahu. Ini di atas jam 12 kita tahu karena udah terbiasa. Dari itu kemudian kita dulu pakai itu istilahnya Bali. Bali itu hitungan gunung. Gunung kita itu yang berjejer buat tata dulu ada 3 gunung. Gunung Kukusan, Gunung Salah, dan Gunung apa yang satu itu. Itu Bali Meraju itu kalau 3 gunung itu sama-sama bisa dilihat. Kalau ngumpul Serah. Biasanya Gunung Salit ya. Gunung Salit itu jadi ketika perahu ke barat timur itu kan gerak kan gunung itu ya. Itu sebab tetap macam-macam. Sekarang udah GPS semua. Tombol aja ikan yang kemarin tidak banyak udah ditombol. Jadi seperti itu. Kemudian ya sekarang model cuaca sudah bisa dibaca. Jadi kayaknya sudah bagi kita. Terus ini Pak, apa makna ilmiah dari yang melarung tumpeng itu? Melarung itu bagaimana? Kalau melarung tumpeng itu kan apa ya? Kalau di misalnya orang Jawa, tumpeng gitu ya. Tumpeng itu diibaratkan kan gunung ya. Bentuknya seperti gunung. Diharapkan jadi dari anak ditumpangi derajat iji dhuwur. Sehingga ngoten. Diharapkan iji unggul biar dapat ikan yang banyak. Di sisi lain tumpeng itu kalau ada yang bentuknya ambeng kan ya, ambeng itu diharapkan itu ya untuk dimakan bareng-bareng kan gitu ya, ya untuk menjalin kebersamaan ya. Kalau bersama bisa barokah, jadi biar rezekinya banyak dan barokah. Seperti itu. Saya kerukunan gitu ya. Seperti itu. Maka doanya kan doa barokah itu ya. Mungkin tambahan dari saya, untuk biasanya makanan-makanan yang ada di tumpeng itu ada kayak menggiringnya. Kalau menunya itu kalau saya lihat itu variatif sih. Ibu itu memang luar biasa. Kalau masak itu enak-enak. Bisa bingung kalau saya lihat itu. Ada yang warnanya kuning, tumpengnya ada yang putih kan gitu ya. Ada juga yang kuning putih, ada yang khas bendera, ada yang dan ikannya juga macam-macam. Ada yang cumi, ada yang udang besar-besar, ada yang rajungan, ada yang macam-macam. Bahkan juga itu masih ditambah lagi, udah banyak ikannya masih tambah ayam goreng. Lebih banyak sekali. Berarti nggak ada patokan gitu? Nggak ada patokan ikan macam-macam. Jadi ya semakin banyak lauknya semakin enak dimakan gitu aja. Kan nanti banyak juga dimakan di perahu. Gitu. Mungkin itu pertanyaan dari saya, bisa dilanjutin dengan saya. Perahu ya, tapi perahu saya itu pemakainya dari Jerman. Dananya dari Jerman. Soalnya kita kasih modal untuk beli perahu atau perahu siapa perahu sampai perahu nanti ada jualan saya. Itu kan masuk sampean. Tapi kalau saya mandiri perahu saya sendiri terserah istri saya menjual kemana, cari yang harga tertinggi. Bedanya di situ sama kalau yang jaring juga sama. Tapi katanya kalau dijual di pasar itu lebih mahal, ada sisi. Kalau dia mungkin ya beda ya wajar, tapi ada ikatan.
Thank you for watching.